Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada bab yang kedua tentang meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Namun sebelum kita ke materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Berikut adalah materi pokok pada bab yang kedua ini. Kemarin kita sudah belajar yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar ke nomor yang keempat, hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja. Indikator video ini kurang lebih sebagaimana yang nampak pada layar, yaitu menganalisis makna hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja dan menghafal hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja. Namun video ini akan fokus ke indikator yang nomor 3.2.1. Berikut bunyi hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja. Sebelum kita baca secara keseluruhan, mari kita baca per potongan hadis atau per bagian-bagian hadis. Kita fokus membaca per baris. Kita mulai dari yang pertama. Anil Miqdami radhiyallahu anhu. Kita ulangi. Anil Miqdami radhiyallahu anhu. Atau boleh dibaca Anil Miqdam radhiyallahu anhu. Kita sepakati, kita wakafkan di sini. Anil Miqdam radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan ke baris yang kedua. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Sekali lagi. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Cukup ya? Kita lanjutkan ke baris yang ketiga. Ma akala ahadun ta'aman qattu. Kita ulangi. Ma akala ahadun ta'aman qattu. Kita baca sekali lagi. Ma akala ahadun ta'aman qattu. Kita baca agak cepat. Ma akala ahadun ta'aman qattu. Kita lanjutkan ke baris yang keempat. Khairam min ayyakula min amali yadihi. Kita ulang lebih pelan. Khairan min ayyakula min amali yadihi. Kita ulang lagi dengan tempo yang lambat. Khairan min ayyakula min amali yadihi. Kita baca dengan tempo yang normal. Khairan
min ayyakula min amali yadihi. Cukup ya, kita lanjutkan. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam. Kita ulangi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam. Ini Bapak wakafkan karena ini nama ya, Dawud, Dawuda baca Dawud. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam. Kita lanjutkan. Kana ya'kulu min amali yadihi. Kana ya'kulu min amali yadihi. Cukup ya. Kita baca secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Nah, berikut adalah arti per kata. Di ma tidaklah, akala itu makan, ahadun itu seseorang, karena hanya satu jadi seseorang. Ta'aman ini makanan, qotun itu sama sekali, khairon itu lebih baik dari kata khair, baik. Khairon lebih baik, min dari, asal katanya, arti asal katanya ada dari. Nah, ini daripada. Ayyakula yang ia makan, jadi dari kata akala sama seperti yang ini. Jadi yakula itu ia memakan. Min amali, min itu tadi dari, amali itu pekerjaan, yadihi itu tangannya atau jerih payahnya kalau ini nanti. Dawud alaihi salam itu Nabi Daud alaihi salam. Dan alaihi salam itu kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Daud adalah alaihi salam. Kana yakulu, ia memakan, masih sama dengan ini tadi, min amali dari pekerjaan, sama dengan yang atas. Nabi Allah adalah Nabi Allah. Arti secara keseluruhan seperti ini. Dari Miqdam, Miqdam itu nama seorang. Dari Miqdam, Miqdam dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, tiada sesuapun makanan yang lebih baik untuk dimakan atau dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Jadi tidak ada suap makanan yang lebih baik untuk dimakan itu daripada makanan yang berasal dari jerih payahnya sendiri, dari hasilnya dia sendiri. Nah, ini ada contoh sungguh. Siapa yang menyontohkan? Nabi Daud, Nabi saja itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Agama Islam itu agama yang sangat bermartabat dan memiliki kemuliaan yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa? Sebab Islam memerintahkan pemeluknya untuk memiliki etos kerja yang elegan, bermartabat, dan mandiri. Nah, Islam juga mengharuskan kepada pemeluknya untuk bekerja dan menjadi perilaku ekonomi. Untuk apa? Ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
sehingga akan terwujud kemandirian. Nah, tadi sudah dicontohkan Nabi Daud, beliau makan ya dari hasil jerih payahnya sendiri. Apalagi kita yang berada di sekolah yang berbasis entrepreneur. Nah, ini sudah sangat tepat sekali. Ini kata kunci ekonomi. Allah akan mengangkat derajat bagi hambanya yang berusaha dengan segala kemampuannya. Nah, ini ada di hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis ini. Jadi ketika kita bisa memberi, kita bisa berzakat, kita bisa berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, tentunya itu juga bagian dari memaksimalkan apa yang sudah kita jerih payahkan atau yang kita dapat dari hasil kerja kita. Dan Nabi Daud alaihissalam tadi seperti yang sudah Pak Falah sampaikan, itu mencontohkan, memberikan teladan kepada umat-umat setelahnya, kita salah satunya, dengan giat bekerja. Jadi walaupun beliau sebagai nabi, beliau juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad, kalau kita belajar pelajaran tarikh atau sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam, itu Nabi Muhammad kan dulu juga berdagang, juga sebagai pelaku ekonomi. Nah, jadi beliau juga bekerja untuk apa ya? Untuk minimal untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri dan secara umum ya untuk dipakai sebagai dakwah. Jadi apa yang sudah dihasilkan itu juga dijadikan sebagai materi atau modal untuk berdakwah. Jadi begitu ya. Ananda, untuk penjelasan ini bisa belajar dari literatur yang lain, baik dari buku paket maupun buku elektronik yang ada di Google maupun yang lainnya, dengan kata kunci hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja, atau ditulis saja artinya apa, nanti akan ketemu. Nah, penilaiannya untuk ini nanti Ananda kami minta untuk membuat video. Nah, untuk sementara ini untuk mendemonstrasikan bacaan hadis riwayat Bukhari tentang etos kerja beserta artinya. Pak, kan kemarin disampaikan ini dihafalkan. Menghafalkannya minggu depan atau di pertemuan yang akan datang. Ini kita membaca dulu, karena penilaian pokoknya bukan di bab pertama, di nomor 1, tapi yang nomor 2 dan nomor 3. Berikan penjelasan maksud dari hadis tersebut dan berikan penjelasan juga terkait makna yang bisa diambil dari hadis tersebut bagi para pelajar Muhammadiyah. Jadi dibaca terlebih dahulu artinya apa, kemudian jelaskan secara umum. Nah, ini kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu apa yang bisa kita ambil dari hadis itu, semangat apa yang bisa kita ambil dari hadis itu. Silakan nanti bisa ditulis terlebih dahulu, kemudian nanti boleh dibaca atau dijelaskan melalui video dan dikumpulkan melalui media yang sudah ditentukan. Mungkin ini yang dapat Pak Falah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan berdoa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.